Kekerasan pada anak. Berdasarkan data dari Simfoni Perlindungan Perempuan Anak dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa jumlah kekerasan anak mengalami peningkatan setiap tahun. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak yaitu hak hidup, hak atas hidup, dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak. Hak tumbuh kembang yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, kasih sayang, hak untuk mengikuti kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan. Hak perlindungan yaitu hak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan. Hak berpartisipasi yaitu hak untuk memberi kesempatan anak terlibat dalam hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai usia dan tingkat perkembangan anak. Kekerasan pada anak. Kekerasan adalah segala bentuk tindak kekerasan pada anak dengan menyakiti secara fisik, seksual, mental, ancaman, pemaksaan, atau perampasan, eksploitasi yang mengakibatkan cedera atau kerugian. Faktor risiko atau penyebab kekerasan seperti individu yaitu anak atau individu yang pernah mengalami kekerasan sebelumnya berisiko lebih tinggi mengalami atau melakukan kekerasan kembali. Interaksi sosial seperti hubungan yang penuh konflik dalam perkawinan. Risiko orang tua dan pengasuh, pola asuh otoriter seperti hukuman fisik, ancaman, dan kontrol berlebihan. Ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran. Lingkungan seperti tingginya tingkat kriminalitas atau perkelahian di sekitar tempat tinggal. Norma yang menerima bahwa kekerasan adalah salah satu cara penyelesaian masalah. Jenis kekerasan. Kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, mencubit. Kekerasan psikologis atau emosional seperti menghina, merendahkan, mengejek. Kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, pemerkosaan. Penelantaran seperti tidak memberi makanan, pakaian, atau tempat tinggal yang layak. Eksploitasi seperti anak digunakan untuk kepentingan ekonomi mengemis, bekerja paksa. Penculikan, penjualan, perdagangan anak yaitu melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak. Dampak kekerasan. Dampak fisik. Dampak fisik yaitu cedera dan luka fisik. Dampak psikologis. Dampak psikologis seperti menurun diri, bunuh diri, dan depresi. Dampak lainnya seperti kehamilan dan penyakit menular seksual. Tanda-tanda kekerasan. Tanda-tanda kekerasan secara fisik yaitu ada luka tidak dapat dijelaskan, tatapan mata kosong, kelaparan, tampak kotor, dan bau. Sedangkan dari perilaku yaitu takut melakukan kesalahan, menarik diri, depresi, mengeluh lelah. Pencegahan kekerasan. Pencegahan kekerasan pada keluarga, meningkatkan pemahaman keluarga tentang pola asuh, komunikasi, dan hak anak. Di lingkungan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan peran kader tentang hak anak. Di lingkungan sekolah, meningkatkan pemahaman hak anak dan anti kekerasan pada peserta didik dan penerapan peraturan pencegahan kekerasan di sekolah. Peran perawat. Deteksi dini tanda kekerasan pada anak. Peran perawat dalam kekerasan pada anak melakukan deteksi dini tanda-tanda kekerasan melalui pengkajian klinis, penggunaan alat screening, dan pengamatan terhadap faktor risiko psikososial pada anak. Edukasi anak, keluarga, masyarakat. Edukasi tentang hak-hak anak dan tanda-tanda kekerasan. Pelaporan dan advokasi. Melaporkan setiap kecurigaan atau kasus kekerasan dan perlindungan korban dengan memastikan akses pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, dan rehabilitasi. Dukungan psikososial anak dan keluarga. Memberikan dukungan emosional, membangun hubungan yang aman dan penuh kepercayaan dengan korban. Kolaborasi interprofesional. Perawat bekerja sama dengan dokter, psikolog, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum untuk penanganan kasus kekerasan.
Mari kita bersama stop kekerasan pada anak.